pemirsa, saya ingin melanjutkan kajian kita sebelumnya. Ya, ini kan Ramadan ya. Kita ingin bahwa nanti kita Ramadan itu kemarin saya terangkan, cari satu waktu atau 2 rakaat sholat yang itu mengesankan, yang bisa kita ingat sampai nazak kita gitu. Dan itu harus dipersiapkan. Nah, kemarin kita sudah menjelaskan, jadi kalau kita ingin sholat yang baik, wudhunya ya harus baik lah. Gitu ya. Artinya kayak gini lah, kalau masakan itu kepingin masakan yang higienis, enak, nyucinya harus bersih. Ikannya itu jangan masih amis lah, bau ikan ya. Iya, betul. Dagingnya bersihkan. Nah, itu bikin jus yang enak, dibersihkan dulu lah. Yang busuk-busuk dibuang, ya toh? Itu. Jadi untuk sampai kepada sholat yang mengesankan, sholat yang bisa membangkitkan, sholat yang beri motivasi, sholat yang bisa membuat orang yang mau membunuh itu berubah menjadi mau mencium, mau menyayangi. Bagaimana itu? Yang asalnya putus asa, hey, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu. Nah itu sholat. Nah itu kemarin sudah saya terangkan, satu, wudhulah yang terbaik, wudhu dihayati. Yang kedua, kalau sholat itu letakkan sutroh di depannya, bisa pulpen, bisa tisu, bisa barang-barang ya, barang-barang supaya tidak dilewati orang, gitu ya. Sebab kalau kita orang melewati situ, tangan kita harus dijulurkan gini untuk mencegah, toh? Mencegah, jadi kan mengganggu, Masya Allah. Ya. Dan tidak membuat nyaman orang di masjid, toh. Apalagi salat, tempat duduk, tempat sholatnya itu. Nah, untuk hari ini kita lanjutkan, untuk supaya kita bisa sholat yang lebih bagus tadi itu, gunakan pakaian yang suci, plus indah, rapi. Rapi. Jadi ternyata Islam itu tidak mengajarkan minimalis di dalam beribadah ya, Prof. Dalam beribadah, ya tidak, ya dalam berbusana. Nah, sekarang saya tanya, bolehkah saya sholat hanya menggunakan sarung saja tanpa baju? Boleh enggak? Ini sarungnya di atas pusar. Boleh enggak? Boleh. Boleh saja, Prof. Ya. Boleh. Kenapa? Di atas pusar, di bawah lutut. Loh, itu boleh. Karena memang aturannya itu. Tapi itu kan minimalis. Paham toh? Masa kita tahajud malam-malam kemudian cuma pakai sarung gitu. Setelah sholat kemudian berganti baju yang bagus, keluar pakai dasi, pakai jas, pakai parfum. Insyaallah. Sudahlah, jangan menunjukkan kedunguan kita lah. Kita mau ketemu orang itu parfum. Nah, jangan kita ketemu Allah. Nah, apakah itu apa hubungannya dengan kualitas sholat kita kalau menyangkut pakaian dan sebagainya itu? Ya, karena Allah itu jamil. Allah itu jamil, yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Mau dicintai kok enggak mau gimana? Ya. Terus harum. Nabi sendiri kan mengatakan ya, saya ini senang kepada yang harum-harum itu. Gitu. Malaikat juga senang. Malaikat juga senang. Orang di sekitar kita senang juga. Allah, Masya Allah. Benar itu. Saya saja umpamanya ya, bangun malam, umpamanya gitu ya. Kadang-kadang, ya tidak selalu mas, itu. Tuh, kadang-kadang bangun malam, sholat malam. Terus itu kedahuluan istri saya mandi dan harum di ruangan itu. Itu saya sudah segar sekali ya. Masya Allah. Segar sekali. Berarti kan saya kalau pakai harum itu ya seperti itu mungkin malaikat. Senang sekali. Setelah mandi kemudian ada seperti pewangi kolonya itu ya mas ya. Kemudian ini harum, kemudian sajadahnya diberi
parfum sedikit-sedikit gitu. Saya sholat di sebelahnya itu ya nyaman ya, Bro? Nyaman sekali. Masya Allah. Maka kalau kita ingin sholat yang bagus juga gunakan pakaian yang tidak minimalis lah, gitu. Yang maksimalis. Maksimalis ya, maksimalis, sebisanya lah. Sebisanya. Nggak apa-apa, toh kita sholat di rumah pakai jas juga nggak apa-apa. Masya Allah. Ya, nah? Pakai jas itu, Prof ya? Nggak apa-apa, bukan harus. Kalau kita yang punyanya itu, dan itu bahwa kita bisa menunjukkan lebih tampan, kenapa? Ya Allah. Baju yang bagus, yang mungkin disetrika yang tidak kusut. Nggak, itu tidak bisa kita menggunakan dalil Allah tidak melihat pakaianmu, tapi Allah melihat hatimu. Itu tidak pas untuk sholat ini. Lah kalau hanya itu aja sekarang. Kalau Allah melihat hatimu, tidak melihat pakaianmu, silakan aja sholat pakai training saja. Nggak usah pakai sekaos. Ya toh? Training yang pendek, yang murah, sehingga itu hanya sampai di bawah lutut. Nggak usah baju. Apa begitu? Masya Allah. Terus kita dalil, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak melihat yang, tapi walakin yang duru ila qulubikum, melihat hatimu. Nggak cocok. Untuk dalil ini nggak cocok. Gitulah. Jadi hadis itu untuk menunjukkan bahwa jangan menilai orang itu lewat busananya. Masya Allah. Dia busananya tidak bagus, memang dia miskin. Tapi hatinya bisa saja dia lebih bagus menurut Allah daripada kamu. Ya Allah, gitu ya. Dia pakai compang-camping ya. Tidak ada parfum, memang mampunya itu. Dibanding dengan orang yang satu pakai jas tapi koruptor. Ayo. Kan lebih baik orang yang mencari sampah. Iya. Mencari benda-benda bekas di sampah daripada menjadi sampah. Masya Allah. Iya toh? Prof. Kan lebih baik. Masya Allah. Bahkan saya juga tidak terlalu setuju, tapi ya tidak perkataan ini ya, itu. Para pelacur itu PSK ya? Iya. PSK ya? Pekerja seks komersial itu ada yang membela. Lebih baik dia, karena dia menjual barangnya sendiri. Masya Allah. Daripada menjual aset negara. Statement seperti itu ya, Prof ya? Iya. Ya, gimana ya kata-kata itu ya? Iya. Sama-sama jeleknya, tapi menurut dia itu masih lumayan dia nggak merugikan orang. Dia yang dijual kan barangnya sendiri. Bahkan tidak dijual, hanya disewakan. Masya Allah. Daripada yang menjual aset negara. Pulau milik negara. Dijual oleh perorangan ke negara asing. Bayangkan. Masya Allah. Merugikan. Ya iya toh. Ini saham itu ini kemudian dijual tanpa ada alasan yang jelas, hanya untuk kepentingan pribadi. Masya Allah. Ya. Jadi itu untuk itu. Jadi dia yang pakai parfum ini dibanding orang yang mencari botol-botol bekas di sampah, jauh lebih mulia itu. Lah ini maksudnya. Tapi kalau untuk sholat harus maksimalis. Berbeda lagi ya, Prof. Iyalah. Ini Ramadan loh sebentar lagi. Iya. Kita ke masjid menggunakan pakaian yang putih, bersih. Iya. Dan ini gunakan baju atau pakaian yang tidak bergambar. Polos begitu ya, Prof ya? Ya, ini tidak harus ya, gitu. Untuk apa itu, Prof, misalkan? Supaya tidak mengganggu orang di sekitarnya. Paham toh? Oh, Sekarang saya pakai baju ya. Yang itu ada di belakangnya itu ada gambarnya capres cawapres. Ayo, Mas. Yang di belakang itu adalah tidak pendukung itu. Ayo. Terganggu enggak? Terganggu banget ya, Prof. Itu. Masya Allah. Maka Nabi Muhammad SAW pernah datang ke rumah Aisyah. Di rumah Aisyah itu ada korden yang bergambar. Rasulullah mau sholat mengatakan dulu kepada Aisyah, ya Aisyah, itu dipindahkan dulu ya.
ditutup dulu ya. Saya nanti terganggu. Nggih, nggih. Oh. Ya Allah. Astagfirullah. Gunakan baju itu. Nah sekarang ini banyak mukna-mukna yang gambarnya bermacam-macam juga itu. Bagaimanapun menurut saya itu lebih baik yang polos. Daripada bermotif ya Prof ya. Saya khawatir nanti kalau bermotif itu sebelahnya itu loh. Nah itu tuh. Iya. Oh, cantik sekali ya ini motifnya ya. Itu beli di tanah apa kalau di pasar Turi ya gitu ya kira-kira. Nah, itu tapi kalau polos itu seperti itu. Dan saya pengalaman gitu. Pengalaman di Afrika dulu. Masya Allah. Saya pernah di Afrika tahun 2000 lah jadi imam di Mauritius Afrika. Saya dipesan oleh negara untuk membawa baju. Saya mewakili negara. Indonesia. Ya, membawa batik gitu. Macam-macam sumpah batik yang bagus. Untuk mempromosikan produk Indonesia. Nah, ketika saya pakai batik masuk ke masjid itu mereka mengatakan mamnu itu. Tidak boleh. Masya Allah. Tidak boleh itu. Menggunakan baju ya kalau manggil kami itu kari kori itu loh. Kari gitu. Kari itu kori. Pembaca Quran. Mamnu itu tidak boleh itu. Kenapa itu? Di sini ada larangan itu, lihat aturan tidak boleh bawa baju yang bergambar. Masya Allah. Gitu. Silakan Anda pakai di luar, tapi kalau ke masjid ganti. Sampai sebegitunya ya Prof yang memberikan peraturan. Nah sejak itu saya berpikir, iya ya itu. Saya sendiri pernah sholat di belakang orang yang pakai bajunya itu pakai batik yang bagus, sutra yang ini gitu. Imamnya kan baca ayatnya panjang Mas. Pasti panjang sekali itu. Iya pasti pikiran nggak bisa. Saya nggak tahu, nggak semua ayat itu tahu artinya Mas. Iya. Gitu, ya. Kadangnya tahu artinya cuma ya capek juga ya berdiri panjang. Yang situ mau terus ayatnya panjang. Saya akhirnya kemudian terlihat kain apa ini ya, bagus sekali itu. Ya Allah. Terus ada bunga gitu. Ini bunga apa ini? Bunga teratai atau apa yang itu ini? Masya Allah. Bagus sekali. Tahu-tahu kemudian Allahu Akbar. Terbuai berarti ya Prof ya pikiran kita ya. Iya. Itulah yang dimaksudkan jangan. Itu. Jadi bersih, yes. Suci. Suci plus rapi. Suci bersih. Suci dan bersih itu dan rapi itu beda dengan ukuran fikih dengan ukuran kedokteran. Berbeda ya Prof? Beda. Berbedanya di mana Prof? Nah sekarang gini ya. Maaf. Ingus itu najis apa suci? Buatan Prof. Suci. Suci toh? Oke. Sekarang saya menggunakan baju yang di sini ada ingus banyak, boleh enggak? Paham toh? Lalu kita dalilnya suci bos. Mana dalil yang menerangkan bahwa ingus itu najis? Iya. Oh iya toh? Maka ya suci. Kalau hanya suci itu minimalis. Minimalis ya Bro. Ya. Kalau suci hanya minimalis. Tapi kalau itu ya suci, ya bersih, ya higienis, ya harum. Masya Allah. Masya Allah. Kita itu kalau kedatangan orang datang orang ke masjid kemudian ajak jabat tangan, bajunya bersih, harum, dia bawa sajadah kecil, kemudian sajadahnya itu ini rapi cara bersarungnya, celananya itu, rambutnya juga ndak nusuk-nusuk kopiah ini seneng, Masya Allah. Ini bagus sekali ya. Rapi banget. Ini terus senyumnya, seneng gitu. Malaikat juga seneng loh. Itu? Malaikat juga menilai senang, juga ya. Senang. Malaikat itu senang. Lah kalau Anda itu malaikat rahmat itu Anda baunya nggak sedap. Ya malaikat muntah-muntah di situ ya. Iya. Jadi sarung mamanya gitu.
sudah sekian lama tidak dicuci, masih suci Pak. Padahal itu sampai seperti spiral bawahnya itu, sarungnya itu. Kaku gitu, kayak kaku gimana gitu ya. Saya juga pernah ketemu orang yang pakai jubah. Jubahnya itu tidak jelas putih apa abu-abu gitu ya. Lalu sudah kusut, bekas dipakai tidur gitu loh. Masya Allah. Gitu ya. Ya tetap sah, nggak najis ya Pak. Karena kita tidak berbicara soal minimalis, kita bicara maksimalis. Itu jadi kalau kita persiapan itu ya gunakan itu. Saya pernah baca buku Tambihul Muhtarin. Itu ada seorang syekh ya. Itu membeli baju yang termahal di kota itu. Seorang syekh ya, Bro ya. Termahal lah. Itu. Terus ditanya, ini khusus untuk sholat. Masya Allah. Saya ingin mempersembahkan kepada Allah. Saya ini rukuk sudah tidak bagus, sujud tidak bagus, penghayatan tidak sempurna. Lah lumayanlah tertolong dengan persembahan baju yang termahal saya persembahkan untuk mengagungkan Allah. Ya. Wah, itu paham toh, Mas ya? Nah ini termasuk dari cara-cara yang, dan itu ada di buku 60 menit terapi sholat bahagia ini di halaman, maaf ini halaman 100 Mas. Halaman 100 ya Prof halaman ya. 100 poin 4. Masya Allah. Ngeras Prof. Nah, itu kemudian di atas itu nomor 3-nya itu kalau kita ingin sholatnya itu bagus, Masya Allah, saya doakanlah pemirsa, saya doakan sholatnya lebih bagus, tepat waktu, ya khusyuk gitu. Sebab ini yang nanti pertama kali ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya sudahlah, pokoknya kalau ingin hidup enak itu ya sudah, sholatnya yang bagus, dimudahkan Allah, sholatnya yang bagus, ya, tepat waktu. Nah, di situ ada tambahan bahwa kalau kita ingin sholat yang lebih bagus, di situ cari tempat yang itu memang memungkinkan untuk tenang. Itu di nomor 3 tuh Mas. Ya. Jangan menggunakan sajadah yang agak sakit di dahi. Jangan berada di tempat yang itu ada agak kusut, goyang. Ya toh? Tahu saya ini pernah karena sholat di rumah sakit. Darurat toh. Di rumah sakit. Ini di bawah ndak ada alas ini. Akhirnya di atas karena saya bisa berdiri. Sedang ada infus toh. Kalau kita turun nggak bisa. Akhirnya sholat di situ. Kemudian waktu sujud goyang. Oh ini ya. Saya dulu ketika menulis belum pengalaman. Oh ini jadi itu ya. Allah. Betul. Jadi itu pemirsa dan pendengar Radio El Victor yang sangat saya cintai ya. Kita usahakan secara fisik, kita usahakan untuk bisa bersiap seperti itu. Pakaian yang bagus, yang harum, Masya Allah. Listrika yang bagus. Saya sering tuh ketemu ngimami saya ya gitu. Memang beliau itu hafal Quran. Bacaannya bagus ya. Lalu saya terganggu. Karena jubahnya itu sangat kusut gitu Mas ya. Allah. Sangat kusut. Kemudian ya agak kotor gitu ya. Tapi bacanya bagus. Baiklah, itu ada beberapa poin tentang bagaimana kita menyiapkan sholat yang bagus di buku Terapi Sholat Bahagia halaman 100. Masya Allah. Ya.